Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini ibu-ibu sekalian kita dapat bertemu pada pertemuan kelompok kita. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Oke, masih semangat ibu-ibu ya. Oke, sebelum kita mulai Bu, kita tepuk semangat dulu. Ikuti saya Bu ya. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Oke ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin yang sudah saya janjikan. Kita akan membahas masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita nanti merencanakan usaha kita dan mengelola keuangan kita supaya keuangan kita ya, keuangan rumah tangga kita itu nanti bisa termanajemen atau tersusun dengan rapi, pemasukan dan pengeluaran minimal seimbang, kita tidak memiliki hutang. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki perencanaan yang bagus tentang pengeluaran bulanan kita, maka kita akan melihat nanti hasilnya di tabel sebelah sana tidak ada hutang ya. Oke ibu sekalian ya. Ada beberapa hal yang penting sekali yang harus kita ketahui ya, masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini. Yang pertama adalah kita harus merencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi harus ada komitmen, tidak hanya sebagai seorang ibu saja ya, tetapi seorang suami dan anak-anaknya juga ya berperan penting merencanakan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi penggunaan dan pemasukan keuangan dalam keluarga itu harus direncanakan dengan matang dan harus dikompromikan bersama ya. Bagi ibu-ibu sekalian yang memiliki penghasilan bulanan, lebih bagusnya metodenya adalah dengan menggunakan amplop ya. Jadi misalnya ini amplop ya. Ini amplop. Nah, amplop ini ibu-ibu sekalian ya. Amplop ini nanti diisi ya. Amplop ini untuk keperluan anak sekolah. Kemudian amplop yang lain lagi ya untuk keperluan pokok. Nah, setiap amplop-amplop itu memiliki pengeluaran dengan jumlah tersendiri yang sudah kita rencanakan dari awal. Sehingga perencanaan keuangan yang kita keluarkan itu tidak meleset dari yang sudah kita rencanakan dari awal. Kemudian kalau kita nanti sistem pekerjaan kita itu harian pendapatannya, maka kita catat ya. Kita catat. Misalnya ini catatannya Bu, kita catat. Oh, hari ini tanggal sekian uang masuk sekian ya. Untuk uang yang keluar nanti sekian. Jadi semuanya kita catat ya. Karena penghasilan kita tidak menentu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita ketahui ibu-ibu sekalian, biasakanlah menabung dengan disiplin ya. Kalau kita ingin terhindar dari hutang dan pengelolaan keuangan kita bagus, kita harus membiasakan menabung. Menabung itu tidak perlu menunggu sisa pendapatan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau ada uangnya sedikit saja, sisihkanlah untuk menabung ya, seberapapun adanya. Nah, yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Jadi kita harus memikirkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira kalau kita berhutang itu bisa nggak kita membayarnya ya? Pendapatan kita 1 juta ya, kita mau utang 1 juta ya. Bagaimana keperluan-keperluan yang lain? Nah, otomatis kalau nanti tidak cukup baru kita berhutang ya. Berhutang pun nanti harus kita pikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga di flip chart ini satunya dijelaskan bagaimana cara mengembangkan rencana usaha dengan matang, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin, dan cari dan kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Ini adalah rencana-rencana yang kita susun kalau kita sudah memiliki ide usaha. Tetapi hari ini kita akan melihat lebih jauh dulu bagaimana cara mengelola keuangan dalam keluarga. Di sini Ibu. Nah, pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan ya. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang masalah ini. Untuk masalah yang usaha nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang Bu ya. Nah, ini contoh yang sangat sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kita lihat secara sederhana
pendapatan dan pengeluaran dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Nah, ini bagaimana mereka sudah mencatat dari awal. Apakah benar yang telah mereka catatkan ini? Nanti kita lihat. Apakah mereka ini sudah merencanakan dengan baik atau tidak keuangan mereka. Sehingga bisa dilihat apakah keluarga ini nanti perlu berhutang atau tidak. Nah, upah Bu Lili ya. Bu Lili ini mendapat upah penghasilannya cuma 15.000 per hari ya, selama 3 hari. Jadi 3 hari dia bekerja dapat gaji 15.000 ya, dikalikan selama 4 minggu. 15.000 dikali 3 kali bekerja dikali 4 minggu sama dengan 180.000. Nah, upah Pak Rusli ini juga upahan ya. Gajinya 30.000 per hari. Nah, dia bekerja selama 4 hari. Jadi 4 hari dikali 4 minggu. Ya. Nah, 30 dikali 4 hari dikali 4 minggu. Nah, total pemasukan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli ini adalah 660.000. Nah, sementara pengeluaran dari keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili adalah sebagai berikut. Uang jajan untuk Dewi 3.000 per hari. Dia sekolah 6 hari dikali 4 minggu. 3.000 dikali 6 dikali 4 sama dengan 72.000. Uang jajan untuk anaknya Agus ya, 2.000 per hari. 6 hari dikali 4 minggu sama dengan 2.000 dikali dia 6 hari sekolah dan 4 minggu ya, selama 4 minggu. Hasilnya 48.000. Kemudian dia memiliki anak yang balita yang bernama Ita. Nah, Ita ini butuh susu, Bu ya, per bulan ya. Jadi 20.000 per bulan ya. Kemudian tabungan Dewi menabung 5.000 per bulan ya. Anaknya yang sudah SD Bu ya. Nah, jadi 5.000 cuma sebulan. Tas baru Agus dibelikan tas baru harganya 50.000. Nah, 50.000. Nah, untuk keperluan sehari-hari masak 15.000 per hari. Selama 30 hari masak terus, Bu ya. Jadi 15.000 dikali 30 hari 450.000. Listrik 20.000 per bulan. Ini udah murah, Bu ya. Nah, 20.000 per bulan. Pulsa telepon 20.000 per bulan, 25.000 per bulan. Perlengkapan mandi dan cuci itu juga 25.000 per bulan. Kemudian rokok untuk Pak Rusli 2.000 per hari kali 30 hari ya, jadi 60.000. Bayar utang 10.000 per minggu, 4 minggu 40.000. Arisan kelompok tani 5.000 per minggu selama 4 minggu. Jadi 5.000 dikali 4 minggu 20.000. Kemudian arisan PKK 10.000 per bulan ya, sama dengan 10.000. Total pengeluaran dari keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili adalah 840.000. Nah, jadi selisih antara pendapatan pengeluaran adalah, nah, kita tahu pendapatannya berapa tadi? Pendapatannya adalah 660.000 ibu-ibu ya. Kita kurangkan. Nah, pendapatan dikurang dengan pengeluaran ya. 660.000 dikurang 840.000 minus 180.000. Jadi kekurangan keluarga ini ibu-ibu sekalian adalah 180.000. Artinya ya, besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, ini contoh bagaimana ya pengeluaran-pengeluaran ini ya, manajemen keuangan ini tidak direncanakan dengan matang. Nah, yang harus kita perhatikan misalnya ibu-ibu, kita harus lebih mengedepankan, memprioritaskan adalah kebutuhan pokok daripada keinginan. Misalnya, tas baru Agus ini bisa 50.000 bisa kita coret dulu. Kenapa? Karena ini keinginan. Sementara Agus masih ada tas yang lain yang masih bisa dipakai, ya. Kemudian rokok untuk Pak Rusli, ini juga keinginan yang bisa dicoret, ya. Keinginan juga yang tidak bermanfaat. Nah, jadi bisa dicoret. Nah, sudah 60.000 dikurang 50.000 artinya sudah 110.000. Nah, tinggal yang lain lagi yang bisa kita lihat. Uang jajan ini bisa dihemat. Nah, dari bayaran-bayaran ini harus kita perhatikan bagaimana kita memanajemen pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan kita. Nah, contohnya seperti ini, Ibu. Jadi kalau Pak Rusli dan Ibu Lili sudah seperti ini, kita harus merencanakan lebih bagus lagi. Sehingga keuangan kita, yang mana keuangan kita per bulan, dan mana keuangan kita yang dapat per hari, kita catat ya, dengan dua cara tadi. Yang pertama cara amplop, dia dimasukkan ke dalam amplop. Yang kedua melalui catatan kas harian, dicatat. Misalnya ini catatan kas kita catat. Nah, misalnya ibu-ibu ya. Nah, sekarang ibu-ibu, nah, saya kasih ibu-ibu kertas ya. Nah, sekarang ibu-ibu coba
tuliskan ya. Tuliskan catatan-catatan ya, pengeluaran dan pemasukan ibu-ibu. Oke Bu ya, saya kasih waktu 2 menit Bu ya. Oke, sudah selesai Bu. Nah, minta sekarang Ibu Ita, coba Ibu Ita. Nah, Ibu Ita, coba lihat Bu. Nah, Ibu Ita, catatan kas hariannya 1 ya. Tanggal 1 Maret untuk membeli lauk pauk 20.000. Nah, seperti ini ya, bagus Bu ya. Untuk bayar listrik 30.000. Nah, ini yang seperti ini. Jadi kita bisa melihat nanti pengeluaran kita itu tidak jauh dari kebutuhan pokok yang memang sudah kita rencanakan dari awal ya. Nah, jadi itulah ibu-ibu sekalian ya pertemuan kita pada hari ini. Kita berharap, sama-sama berharap bisa sama-sama merencanakan dan mengendalikan penggunaan uang dalam keluarga kita. Biasakan diri kita untuk menabung, dan yang terakhir adalah pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang ya. Dengan slogan kita adalah stop gali lubang tutup lubang ya. Jadi bayar hutang dengan menghutang. Ini yang sesuatu yang tidak bagus dan tidak produktif sama sekali ibu-ibu sekalian. Oke, demikianlah ibu-ibu sekalian ya, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.